Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita mau mempersiapkan diri kita, biar pagi hari ini kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami pagi hari ini Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan baca ayat hafalan kita sepanjang minggu ini yang terdapat di dalam Pengkhotbah 8 ayat yang ke-17. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama di dalam hitungannya yang ketiga. 1, 2, 3. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh
datang dengan membawa sakit penyakit, kami percaya Tuhan Engkau sudah sembuhkan mereka. Bahkan mereka yang datang dengan membawa segala masalah, persoalan, beban kehidupan, kami yakin dan percaya Engkau sudah sediakan jalan keluar yang terbaik buat umat-Mu. Pagi ini kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan sebagai
percaya bahwa darah Yesus sanggup menghapuskan segala dosa kita. Bahkan pilu Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit kita. Kita angkat pujian darah Yesus. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah meninggikan nama Engkau Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang melawat setiap kami yang datang pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan Yesus kami akan memberikan korban persembahan kami. Tuhan, sebelumnya Engkau sucikan hati kami, sucikan setiap tangan kami merah, biarlah kami mau memberikan dengan sukacita hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berikan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jejak Tuhan. Bagai pelangi
menyembah Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu yang menopang hidup kami. Firman-Mu yang terus akan memberikan arah kepada setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk memandang Kristus senantiasa, untuk mengikuti jejak Yesus senantiasa, sampai kami beroleh janji yang sangat berharga, yaitu hidup yang kekal itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dunia saat ini sedang bergelora. Tuhan, firman-Mu yang menjadi kekuatan umat Tuhan. Kami hanya berlindung kepada firman Tuhan, dan firman-Mu itulah pribadi-Mu sendiri yang berkuasa, yang menghiburkan kami, yang membuat kami menjadi tenang, membuat kami memiliki ketentraman yang ada di dalam Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menegakkan kepala kami, Engkau yang menguatkan perjalanan hidup ini Tuhan. Dengan iman-Mu kami akan melewati apapun yang dunia sedang alami, dan kami percaya perjalanan kami adalah perjalanan yang menyaksikan betapa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, akan yang saat ini tidak berdaya sekalipun mendapatkan pengharapan dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Haleluya. Shalom. Bersyukur tanggal 4 Oktober ini kita masih ada beribadah, sekalipun ada rekan-rekan kita yang harus beribadah secara online. Tetapi mari kita gunakan kesempatan waktu yang ada ini untuk kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita mendapatkan arti hidup yang sejati yang hanya Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam perjalanannya Yesus Kristus, singkat sekali pelayanannya 3,5 tahun di bumi ini, tetapi dia mengalami hal yang paling buruk, hal yang paling susah, hal yang paling tidak enak sebagai manusia dia alami. Tetapi dia alami itu supaya manusia menemukan arti hidup, yaitu melalui pengorbanan Yesus yang tidak akan diulang lagi di atas kayu salib. Tapi pengorbanan Yesus itu sekali untuk selama-lamanya, yang membuat orang-orang Kristen yang menerima anugerah memiliki kesadaran yang penting bahwa hidup ini terlalu berharga untuk kita sia-siakan. Hidup yang sudah diberikan, yang kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup di bumi ini. Tetapi lewat firman Allah kita tahu, orang yang tetap percaya Yesus sampai kapanpun diizinkan hidup, hidup ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Dan selama hidup itu juga Yesus memiliki saudara-saudara yang Alkitab mencatat ada 2 saudara Yesus yang dipakai luar biasa. Satu bernama Yakobus, satu bernama Yudas. 2 orang ini pernah di dalam hidup ini jengkel dan merasa tidak nyaman dengan pengajaran Yesus. Itu sebabnya dari mulut Yudas dan Yakobus, dia pernah menghina Yesus. Dia pernah menyinggung perasaan Yesus. Yesus sendiri tidak merasa disinggung dan dihina, sebab Yesus sedang mengerjakan proyek keselamatan
buat manusia. Itu sebabnya dia tunjukkan rasa bagaimana dia rela menderita untuk manusia di atas kayu salib. Kalau Yesus berperasaan seperti manusia umumnya, dia tidak akan mau naik ke kayu salib. Tapi dia merasakan apa yang Bapa katakan. Untuk itu kamu mati di kayu salib. Dan manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita merasa bersyukur dan berharga. Syukur dan berharga kita itu adalah kita tunjukkan bukan hanya dengan mulut saja, bukan hanya dengan kegiatan upacara gereja saja, lewat kita beribadah, tetapi ditunjukkan melalui sikap kita yang dirubah oleh Yesus Kristus seperti firman Allah. Itu sebabnya Yudas mengingatkan dan diberi kesempatan yang besar oleh Yesus menjadi berkat. Ada satu kitab, hanya satu pasal menjelang kitab Wahyu. Di dalam kitab Yudas kita akan membaca kitab ini. Yudas pasal yang ke-1, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Yudas ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Kalau kita semua sudah mendapatkannya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ganti, Bapak Ibu ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kekuasaan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, lewat Yudas, saudara Yesus yang tentunya mengalami pertobatan, mengalami hidup yang diubahkan oleh Injil Yesus Kristus melalui rasul-rasul yang Tuhan sudah angkat, memberitakan berita firman Tuhan, kabar baik kepada dunia yang sudah berdosa, yang tidak punya masa depan. Tetapi melalui Yesus Kristus ada masa depan. Melalui berita percaya kepada Yesus ada perubahan hidup. Yaitu apa? Perubahan hidup yang percaya kepada Yesus, yang tadinya tanpa percaya hanya memiliki naluri yang alamiah, tetapi tidak ada pengharapan. Kenapa tidak ada pengharapan? Sebab tidak ada dasar. Tidak ada dasar apa? Tidak ada dasar tentang pengampunan dosa. Hanya Yesus yang dirinya sendiri berkata, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, bukan untuk dihormati manusia,
memberitakan sekaligus aku mau berkorban buat manusia, yaitu kita semua. Nah saudara, Yudas pernah mengejek, pernah mempermalukan Tuhan lewat perkataan, lewat sikap yang sangat-sangat kontroversial dengan Yesus. Tetapi pribadi Yudas berubah luar biasa. Pribadi Yudas yang berubah luar biasa karena Tuhan Yesus lewat Injil, lewat rasul-rasulnya yang berani mati dalam rangka memberitakan Injil. Sebab kalau dia nggak berani mati, dia nggak akan memberitakan Injil. Tetapi dia rela mati memberitakan Injil. Kenapa? Karena ada jaminan yang kuat bagi rasul-rasul. Dia punya pengharapan yang orang dunia harus sadar. Diri sendiri mau menyadarkan nggak bisa punya kekuatan. Diri sendiri ingin sadarkan orang nggak punya daya. Tetapi karena firman Allah ada dasarnya. Dasarnya apa? Dirinya sendiri rela diperlakukan manusia mungkin tidak seperti manusia. Saudara, kenapa manusia mau meludahi sesamanya? Kenapa manusia mau dengan tangannya menampar orang? Kenapa mulut manusia rela menyakiti perasaan orang? Karena dia belum punya dasar keselamatan. Dia nggak punya pengharapan di dalam hidupnya. Itu sebabnya hidupnya berani menyakiti sesamanya. Hidupnya berani menentang Tuhan. Tetapi ketika orang memiliki harapan, orang sadar dirinya sudah diselamatkan, maka di dalam dirinya akan ada hidup. Seperti Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria, kalau kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, maka di dalam hidupmu kamu akan memiliki air kehidupan, sehingga kamu tidak akan haus lagi. Kamu tidak akan mencari kemana-mana lagi, saudara. Sebab yang dicari sudah diberikan. Apa itu? Yesus Kristus, air kehidupan, roti kehidupan, sehingga mereka yang mendapatkannya mempunyai pengharapan. Pengharapan itu tidak mungkin untuk diri sendiri, tapi pengharapan menyadarkan kita, sesama kita, orang-orang di sekitar kita, suamimu, istrimu, anakmu, menantumu, cucumu, tetanggamu, atasanmu, siapa saja yang disebut manusia, mereka memerlukan Yesus itu. Itu sebab disadarkan melalui diri kita sendiri. Yang apa saudara? Yang ketika percaya Yesus, Allah memberikan, menaruh pengharapan itu di dalam kita. Rasul Paulus memiliki satu kekuatan dari pengharapan itu, diberi oleh Roh Kudus untuk dia memberitakan bahwa orang yang memiliki pengharapan tidak mungkin pengharapan yang ada di dalam dirinya akan mengecewakan dirinya. Kalau diri sendiri mungkin sering dihina orang, tetapi orang yang menghina diri, dihina orang, dia tidak akan merasa terhina. Sebab dia punya pengharapan yang ditaruh oleh Yesus. Orang bisa fitnah dengan kata-kata yang keji, merusak pekerjaanmu, merusak reputasimu, membuat namamu nggak jadi baik lagi. Tetapi orang yang punya pengharapan, dia nggak akan pernah merasa namanya rusak. Ya. Walaupun orang merusak namanya, merusak pekerjaannya, kenapa? Karena pengharapan yang diberikan oleh Yesus itu, dikatakan oleh pengarang Paulus, bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Mungkin orang berkata, aku dalam hidup ini kok gak seperti orang lain yang suksesnya demikian. Benar, itu sukses dunia. Dan Tuhan pun izinkan saudara bisa nikmati kesuksesan dunia. Tetapi bukan itu yang utama.
saudara mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Itu sebabnya saudara, hari-hari ini seluruh dunia sedang menghadapi tantangan yang global dengan sebutan wabah, dengan COVID-19 yang hari ini semua orang pintar sibuk di laboratorium. Mereka sedang mencari solusi mengalahkan virus yang hari ini silih kira benar. Ini dari siapa ya? Ini kenapa ya ada di bumi ini ya? Kenapa ya Tuhan kelihatannya diam ya? Kenapa ya semuanya kelihatan tidak ada solusi? Satu demi satu kita dengar orang mulai kena, orang mulai mengalami adanya kematian. Bukan hanya orang di dalam Tuhan, orang di luar Tuhan, semua manusia, baik yang percaya Yesus, yang belum percaya Yesus, mereka sedang menghadapi ini. Ketakutan yang luar biasa. Dan mereka mulai pakai, siapa sih yang menyebabkan ini? Mereka mulai bertanya, siapa dalam dibalik semuanya ini? Tetapi Yesus pernah mengatakan di dalam doanya bahwa bumi ini sedang menuju kepada satu titik, yaitu apa? Yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Alkitab tidak pernah menutup-nutupi apa yang akan terjadi. Alkitab tidak pernah punya maksud menakut-nakuti saudara tentang yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi Alkitab hanya memberitahu bahwa orang yang percaya kepada Yesus, orang yang punya pengharapan di dalam Yesus Kristus, dia akan dibuat punya iman yang teguh. Dia akan punya doa di dalam Roh Kudus, dan dia akan dipelihara di dalam kasih Allah, dan dia akan punya tugas kepada sesama. Ada banyak orang yang ragu. Orang ini melihat kita yang punya iman, punya doa sungguh-sungguh, punya kasih Allah, kita memberi semangat mereka yang ragu. Orang yang ragu itu adalah orang yang mungkin saudara dikatakan bahasa kita ngambang. Iya, dia punya banyak informasi, tetapi tidak ada satupun yang bisa mendarat yang menenteramkan. Dia punya banyak pengetahuan, tapi tidak ada satupun yang bisa membuat dia tenang. Tetapi Alkitab berbeda. Alkitab katakan Daud boleh mengalami banyak situasi yang mencengangkan, membingungkan, tapi dia punya perkataan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Apakah Daud bukan orang berpengetahuan? Apakah Daud bukan orang berpengaruh? Apakah Daud bukan orang yang punya power yang luar biasa? Tetapi dari sini kita melihat orang yang berpengharapan adalah orang yang dalam hidup ini ketika dipercaya apapun, tetapi dia tetap memiliki satu sandaran yang tidak berubah. Sandaran dia hanyalah, aku hanya mau sandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mau sandar kepada Tuhan, walaupun dia punya semuanya, tapi dia sadar itu tidak jawaban dunia ini. Tetapi jawaban dunia ini sudah diberitahu oleh firman Allah lewat Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu adalah jawaban untuk dunia. Orang dunia yang mendengar pura-pura tidak mau tahu, tapi sesungguhnya dia harus tahu. Ada jawaban bagi dunia ini, dikatakan akulah jalan. Kalau dia berkata jalan, dialah alatnya, dialah yang menjadi medianya, tidak ada yang lain. Akulah jalan, dia media. Lalu dikatakan akulah kebenaran. Dia kebenaran dikatakan apa? Kebenaran tidak berasal dari manusia, tapi manusia menerima kebenaran. Karena apa? Karena
manusia menerima kebenaran, Yesus berkata, akulah kehidupan. Manusia itu kekal. Manusia itu punya kekekalan, yaitu jiwa dan roh. Tapi tubuh kita itu tidak kekal. Tubuh kita itu sementara, umurnya sangat singkat. Tubuh kita inilah yang hari ini digerogoti, ditakuti oleh yang namanya virus COVID-19. Tetapi tubuh kita sendiri yang digerogoti. Kalau kita nggak punya pengharapan di dalam Yesus, jiwa dan roh kita pun ikut digerogoti. Semua ahli berkata, ini virus yang berbahaya. Tetapi dia juga berkata, tetapi meskipun berbahaya, manusia memiliki sebuah jalan. Itu sebab setiap negara berbeda-beda. Kita punya pimpinan presiden, dan presiden kita keliling terus hari-hari ini, kunjungan kemana-mana sambil terus berkata, ini virus menakutkan, tapi manusia jangan takut dengan virus ini. Itu virus menakutkan, tapi jangan takut. Paradoks kan saudara? Itu takut, menakutkan, tapi nggak boleh takut. Lalu bahasanya apa? Takut tapi nggak boleh takut. Maka dia hanya berkata, maka kita harus hidup dengan bijaksana. Bukankah itu dari Alkitab berkatakan, jadilah orang yang bijaksana? Bukankah itu yang Musa katakan, Tuhan, umur manusia itu 70, kalau kuat 80 lebihnya susah. Kalau begitu bagaimana? Melalui Musa pun Tuhan berkata, ajarlah aku supaya aku memperoleh hidup yang bijaksana. Apa artinya bijaksana? Kalau kita percaya kepada Yesus, masih diizinkan hidup oleh Yesus, karena melalui kita masih banyak orang akan mendapat berkat melalui Yesus yang ada dalam hidup kita. Apa yang ada di dalam hidup kita karena Yesus? Yaitu jaminan keselamatan hidup yang kekal. Tidak ada yang lain yang lebih hebat dari yang Yesus berikan dalam hidup kita. Mungkin saudara berkata, uangmu, pangkatmu, kedudukanmu, kesuksesanmu. Alkitab sendiri berkata, itu tidak penting. Hanya Alkitab yang berani berkata, kalau seseorang limpah hartanya, Tuhan sendiri yang berani berkata, tapi hidup manusia tidak bergantung kepada itu. Berani Yesus berkata demikian. Padahal manusia mencari itu di dalam hidup, supaya punya uang banyak, kalau boleh punya kedudukan, kalau boleh punya kekuasaan. Tapi hanya dari firman Allah yang berkata, itu tidak punya makna apa-apa. Itu sebabnya Allah bukan siapkan tandingan. Allah punya orang-orang yang dipakai hebat di dalam dunia ini. Yusuf pernah menjadi Perdana Menteri. Musa seorang Perdana Menteri Israel muda Mesir, tetapi dia menjadi nabi yang besar. Daniel, dia menjadi Perdana Menteri di Babilonia, di Asyur, di Persia, 3 kerajaan terbesar di dunia ini. Saudara mau bandingin sama Amerika, sama Inggris, nggak sebesar Babel, nggak sebesar Persia. Daniel ada di sana, tetapi untuk apa dia ada di sana? Dia ada di sana untuk memberitakan bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang hidup. Dia tidak banggakan, ini loh, aku jadi orang yang terkemuka, aku punya kedudukan ini. Itu sebabnya pada waktu kedudukannya diinginkan orang lain, dijebak dengan cara yang paling menyakitkan, Daniel serahkan. Dia tidak pernah korbankan Tuhan. Apa yang dia tidak pernah korbankan? Dia tidak
tidak mau berhenti berdoa. Dia menetapkan dirinya, aku selama hidupku, aku harus berdoa sehari 3 kali. Dia diancam, kalau kamu nekat berdoa, kedudukanmu hilang. Kalau hilang, fasilitas, uang, kenyamanan dunia hilang. Tapi Daniel menjadi satu tokoh yang punya pengharapan tentang hadirnya. Hadirnya Tuhan ternyata lebih penting daripada yang diinginkan teman-temannya. Tetapi untuk itu, dia ingin menyadarkan teman-temannya, yang kamu inginkan itu gak penting. Aku kasih sama kamu. Kamu gak perlu merekayasa supaya aku masuk gua singa, supaya aku mati. Gak perlu kamu minta, aku berikan. Tetapi aku tidak mungkin menukar hubunganku dengan Tuhan dengan cara apapun. Aku tidak mungkin kamu suruh untuk berhenti berdoa. Aku tetap berdoa kepada Tuhan apapun yang terjadi. Itu yang disaksikan Alkitab. Apa yang mau dicari Daniel? Dia gak cari, dia dikasih sama dunia. Pemimpin-pemimpin nyari, Daniel kamu jadi Perdana Menteriku, Daniel kamu jadi penasihatku, Daniel kamu jadi orang di kerajaan. Dia gak pernah minta. Tetapi yang dia minta adalah apa? Dia tetap hidup damai dengan Tuhan. Dia tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu sebabnya Yudas yang berubah ini ingatkan. Rasul-rasul itu sudah kasih nasihat supaya hati-hati, kamu jangan terjebak dengan yang namanya keinginan nafsu dunia ini. Yang kedua, keinginan dunia yang membuat kamu tidak mungkin jadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Diingatkan. Itu sebabnya sebagai orang yang sudah dirubah, dia sekarang mempunyai cinta dan kasih kepada sesamanya, yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Yudas atas izin Tuhan, satu kitab yang masuk di dalam firman Allah, di dalam PB, dalam 27 kitab ini. Dia masuk hanya satu pasal. Tetapi ketika sudah baca dari ayat demi ayat, kalau saudara mau menggali satu ayat, saudara mau gali 1 tahun tidak habis. Kenapa? Karena dia punya hubungan dengan Tuhan yang dirubah luar biasa. Sehingga dari kata ini, ingatlah nabi-nabi dari Yesus Kristus. Dia sudah ingatkan, jangan sampai kamu ikuti hawa nafsu dunia. Jangan sampai kamu ikuti keinginan dunia yang hidup tanpa Roh Kudus. Kenapa ini berbahaya? Artinya ini akan menjadi cobaan sekaligus ujian bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara akan lewati ini semua, siapapun itu, tidak ada yang dibebaskan. Tetapi firman Allah selalu menasihati. Tapi kamu ingat, ini sudah diberitahu dulu sekali. Jangan sampai pengharapan itu tergeser dengan hawa nafsu dan keinginan. Bagaimana menyalahkan keinginan, mengalahkan hawa nafsu dunia? Ayat yang ke-20, Yudas berkata dengan satu-satu suara seperti tanda seru, suara yang begitu menggelegar, dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Ajakan secara pribadi, tidak komunal, pribadi. Di dalam perkumpulan banyak orang. Tetapi ajakan ini tidak secara komunal, tapi secara pribadi. Urusan pribadi. Hari ini kau punya suami, punya istri, punya anak-anak.
itu menjadi urusan pribadi. Itu sebabnya menjadi orang tua itu hal yang begitu luar biasa. Karena Alkitab katakan, ajarlah, didiklah anakmu di dalam ajaran Tuhan. Kita bukan hanya kasih susu, kasih gizi, kasih makan, tapi ajarlah dalam ajaran Tuhan. Kenapa? Karena yang mempunyai pengharapan itu diajar di dalam ajaran Tuhan. Itulah istimewanya sudah jadi orang tua. Orang boleh berkata, saya punya guru. Orang boleh punya guru hebat. Tapi guru terhebat anak-anak hanya satu, orang tua. Tidak pernah diwakilkan ke yang lain. Saudara bisa bayar guru mahal, tapi dia tidak pernah akan berhasil mendidik saudara menjadi manusia yang utuh dari Tuhan. Sebab keutuhan manusia dari Tuhan itu datang karena apa? Manusia yang namanya orang tua turun tangan langsung. Sebab ini perintah datangnya dari Tuhan, bukan rekayasa manusia. Dikatakan orang tua, ajarlah, didiklah anakmu di dalam ajaran Tuhan. Itu sebabnya yang kita lakukan orang tua, kita nggak mendidik, nggak nyuruh, tapi itu yang dilakukan anak-anak. Sikap kita mungkin orang nggak lihat, anak nggak lihat, saudara dilakukan di tempat tersembunyi, tetapi tetap apa yang dilakukan orang tua itu otomatis pindah ke anak-anak. Sehingga ada orang ngomong gini, aku nggak pernah ajarin anakku begini. Kok bisa? Itu nggak perlu diajar. Sebab apa yang dilakukan kita, itu juga yang akan dilakukan. Itu sebabnya orang tua disuruh mendidik dalam ajaran Tuhan. Apa artinya? Orang tua sendiri ada menjalani ajaran Tuhan. Saudara tidak bisa ngomong begini, kamu belajar yang sungguh-sungguh ya, jangan seperti bapak, jangan. Tapi kamu belajar meskipun saudara tidak belajar lagi, tapi bukan berarti saudara tidak belajar. Belajar percaya Yesus itu bukan milik anak-anak, bukan orang tua berarti mandek belajar, tapi kita pun terus belajar, saudara. Belajar dengan Tuhan. Dari situ, ketika kita jujur, anakmu jujur. Ketika kamu adil, anakmu adil. Ketika anakmu punya karakter yang baik, ketika kamu punya karakter yang baik, anakmu pasti punya karakter yang baik. Tidak mungkin tidak. Itu sebab kita nggak bisa melawan ajaran Tuhan ini. Walaupun saya pendeta, tiba-tiba anak saya beda jalannya, saya yang perlu bertobat. Ya. Nggak usah nyalain lingkungan, nggak usah nyalain temanmu siapa sih, temanmu begini. Nggak, Alkitab sendiri yang berkata, kamu yang salah. Itu hanya ada di Alkitab. Alkitab luar biasa. Kenapa dia bisa begini? Nggak usah nyalain teman-teman pergaulanmu. Kamu, aku ketularan lewat internet, aku ketularan lebih enggak. Apapun dunia kacau balau, tapi kalau ada orang yang tetap tinggal di dalam ajaran Tuhan dengan baik, ajaran Tuhan itu memelihara dia dalam hidupnya. Itulah luar biasa. Itu sebab Yesus dia memberitakan ini bukan untuk sok, tapi karena untuk manusia diberkati Tuhan. Luar biasa. Bangunlah diri sendiri. Iman kita bagaimana hari-hari ini? Apa itu iman? Iman itu ada pemberian Tuhan untuk apa? Iman itu ada dasar untuk kita berharap kepada Tuhan. Bagaimana kita tahu punya dasar berharap? Karena iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Bangunlah dirimu sendiri di atas iman. Allah menyuruh firman itu harus ada di dalam dirimu sendiri. Haleluya. Kita punya kejadian sampai Wahyu 66 kitab. Saudara, gak usah grogi, gak usah merasa bersalah. Yuk kita rajin kembali baca Alkitab. Yuk kita kembali ke firman Allah. Gak usah meralu terasa minder dengan yang lain. Oh, dia sudah baca dua kali
Kenapa untuk firman Allah mata kita nggak mau melek? Kenapa untuk hidup yang penuh pengharapan kita nggak mau menyediakan waktu? Kita selalu berikan waktu yang tidak baik hanya untuk firman Allah. Buktinya apa? Buktinya kita ini baru sungguh-sungguh, kita harus jujur. Kita manusia, kita ini baru sungguh-sungguh sama Tuhan kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi mari kita rubah ketika kita sadar. Selama kita kuat, kita sehat, mari awali hari yang baru. Baca Alkitab. Lagunya sudah disusun. Bangun tidurku terus mandi. Ya, itu lagu anak-anak. Tidak lupa menggosok itu. Salam sama itu. Tapi bangun tidur. Kitab Mazmur merubah itu. Kalau sudah baca kitab Mazmur, ketika aku bangun pagi-pagi, aku mempersiapkan diriku bertemu dengan Tuhan. Mari rubah. Bangun dirimu di atas iman. Orang yang beriman ada orang yang menyiapkan hari ini. Setiap yang terbaik Tuhan dulu yang dikasih. Bangun tidur sebelum semua dijawab. Sudah ketemu sama Tuhan. Sudah baca firman-Nya Tuhan. Sudah berdoa dengan firman, dengan Tuhan. Luar biasa. Ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara akan lihat perjalanan hidup ini begitu sangat sekali menarik dan luar biasa. Apanya yang menarik? Tuhan ada di dalam hidup kita. Saya mau akhiri dengan satu contoh. Di dalam Injil Matius pasal 15. Saya akan baca saja. Saya tidak akan terangkan. Tapi saudara akan melihat Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Di dalam hidup ini Yesus selalu menolong manusia, termasuk orang yang bukan dia kabari Injil, tapi Yesus selalu menolong. Dan Yesus ketika menolong orang, apa yang membuat orang itu tertolong? Alkitab ini mencatat luar biasa. Lalu Yesus pergi dari sini dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Lalu kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar iman, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Yang diminta anaknya sembuh. Tapi Yesus menolong perempuan ini beriman kepada Tuhan. Yesus kalau menolong bukan hanya keperluan sesaat, hanya anaknya sembuh. Ketika Yesus menolong orang, Yesus menolong yang paling penting, engkau beriman kepada Tuhan. Perempuan ini gak pernah punya niat yang lain. Dia bukan orang yang menyembah Yehova. Tetapi pada waktu dia punya kebutuhan, anaknya sakit, maka dia rela untuk anak, aku mau lakukan apa saja. Tetapi Yesus, dia menolong ibu ini. Ibu, kelihatannya aku kejam tadi di depan, aku diam saja. Aku gak menjawab. Toh kalau aku menjawab, aku menjawabnya dengan nyengitkan. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari orang Israel. Kamu bukan orang Israel. Tapi sudah tidak tahu niat Yesus. Tapi
besar iman. Dia nggak pernah punya niat percaya, tetapi karena dia datang kepada Yesus, dan itu tidak kebetulan. Yesus mencontohkan kepada orang Israel, yang selalu cari Yesus. Nggak pernah keluar dari mulut Yesus, besar imanmu. Tapi kenapa ada orang Kanaan yang tidak mendengar Yesus, imannya jadi besar? Kenapa? Karena Yesus, dia datang untuk mendapatkan di dalam diri orang, bukan sekedar mendapatkan dunia dan pernak-perniknya, tapi mendapatkan yang paling penting, iman di dalam diri. Percaya, karena iman itu orang akan berlari dengan dunia suap, dunia jegal, dunia kasih, apa saja. Orang yang beriman punya jawaban yang mantap. Tidak, maaf ya, saya nggak bisa, aku nggak mau, enak loh, dapat ini, maaf, aku nggak tertarik. Sebab kenapa? Iman yang diberikan Yesus itu membuat keselamatan dia nanti kelak di dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan sekali. Dunia tidak menawarkan pengharapan, tapi menawarkan hawa nafsu dan keinginan-keinginan. Tapi orang yang mencari Tuhan, dia mendapatkan iman yang teguh sambil belajar Tuhan, supaya mereka yang mencari pakai aku untuk jadi berkat buat mereka, supaya mereka pun memiliki iman seperti aku sudah percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur apapun keadaan dunia, panggilan kita adalah apa? Beriman teguh, berdoa di dalam Roh Kudus, dipelihara dalam kasih Allah, untuk hidup ini menjadi berkat yang luar biasa. Musik media semua, worship sing. Mari jemaat persiapkan perjamuan Tuhan. Roti yang ada di dalam itu bisa mulai. Tuhan dirimu
Sesudah waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan makan dengan iman dan percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita makan dengan iman. Kita angkat anggur. Haleluya. Ini darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan. Kami akan minum dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita minum dengan iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap perbuatan Tuhan yang ajaib pada kami.
Biar Engkau Tuhan dari tempat yang maha tinggi setiap persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan kami berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan berikan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jejak Tuhan. Semakin menggenapi kebenaran firman Allah, kita perlu lebih dekat dengan Tuhan, mempersiapkan diri. Puji Tuhan. Saya kira tidak ada pengumuman lain. Kita akhiri ibadah ini. Mari kita bantu berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jiwa kami mengangkat, muliakan, besarkan dan agungkan Tuhan. Dan roh kami bersuka cita di dalam. Dan kami rindu Yesus seperti katamu. Engkau ingin menjumpai anak-anakmu, penyembah-penyembah yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sebab itu Roh Kudus tolong kami supaya kami, roh kami menyembah Tuhan dan kami menyembah di dalam kebenaran firman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Maka berkat kasih karunia dan kemuliaan Tuhan akan selalu menyertai dan menyertai. Tuhan Engkau sudah memberkati ibadah pagi ini dari awal sampai selesai. Kami sudah memuji Tuhan. Kami dikuatkan oleh kebenaran firman Allah. Biar firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini berkati sesuai dengan janji daripada firman. Yang datang berkati, yang lemah dikuatkan, yang susah disembuhkan, yang sakit dalam nama Yesus akan oleh tubuh dan darah Kristus sudah dikuatkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku yang saya kasih, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus mengurapi kita semua, baik sekarang, besok dan seterusnya setiap
menjemput dan membawa kami semua masuk di dalam kemuliaan-Nya, kehidupan yang kekal, langit bumi yang baru selama-lamanya. Terima kasih dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sambut, kita terima berkat Allah dengan percaya. Kita bersyukur, kita sama-sama katakan amin. Keluarnya